Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Untuk anak-anakku kelas 5B dimanapun kalian berada, semoga kita masih diberikan oleh Allah SWT berupa kesehatan, sehingga kita bisa belajar, yaitu untuk menuntut ilmu dengan sebaik mungkin. Nah, untuk anak-anakku, kita akan melanjutkan pembelajaran matematika setelah PTS, yaitu penilaian tengah semester. Untuk masalah pembelajaran matematika, kita akan melanjutkan di buku paket anak-anak ya, yaitu pada pembelajaran kedua atau dengan bab yang kedua. Pada bab yang kedua ini kita akan mempelajari untuk KD-nya ya, kompetisi dasarnya, yaitu menjelaskan perbandingan dua besaran yang berbeda, kecepatan sebagai perbandingan jarak dengan waktu, debit sebagai perbandingan volume dan waktu. Nah, ini yang nanti kita akan pelajari tentang KD 3.3. Nah, untuk anak-anakku semuanya yang ada buku paket ya, coba dibuka buku paketnya pada halaman 61. Yang di situ ada peta konsep ya terkait tentang pembelajaran hari ini, yaitu tentang mengukur waktu atau pengukuran waktu. Nah, bagaimana cara membaca waktu atau jarum jam yang pertama kali yang pernah anak-anak pelajari waktu di kelas sebelumnya ya, baik di kelas 3 maupun di kelas 4, bahkan di kelas 1 kita pernah belajar atau anak-anak sudah pernah belajar tentang bagaimana membaca jarum jam. Nah, kita ulangi atau mengulang kembali sedikit tentang pelajaran membaca jarum jam. Nah, ada dua cara ya atau faktor yang nantinya bisa dijadikan acuan anak-anak untuk membaca jarum jam. Yang pertama adalah angka jam yang berlaku adalah angka yang ditunjuk oleh jarum pendek atau angka yang baru dilewati jarum pendek. Nah, itu adalah angka jam. Sedangkan angka menit adalah jumlah garis skala yang telah dilewati oleh jarum panjang dihitung dari 0 pada posisi angka 12. Nah, ini adalah awal mula ketika kita menghitung dari menit, yaitu diawali pada angka 12. Nah, perhatikan contoh berikut. Yang pertama, nah, Pak Ustadz punya gambar ya jam. Di sini menunjukkan hijau adalah jarum pendek, biru adalah jarum panjang. Sedangkan yang melingkar ini atau garis lengkung itu adalah menghitung menitnya ya. Ketika anak-anak lihat jarum pendek ini menunjukkan angka 12 atau melewati angka 12 sebelum ke angka angka 11 ya, sebelum ke angka 12. Nah, sehingga kita bisa mengatakan bahwa jam ini menunjukkan 11 untuk jamnya. Sedangkan jarum pendek biru ini menunjukkan menitnya. Nah, kita hitung mulai dari angka 0 ini menuju ke posisi jarum panjang yang biru ini. Kalau kita hitung satu persatu ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, angka jarum menit ini menunjukkan 12 ya. Tapi ketika anak-anak sudah tahu setiap angka meloncat satu angka itu biasanya adalah 5 menit. Nah, ketika 12 ke 1 5 menit, 1 ke 2 5 menit, sehingga 5 menit 5 menit 10 menit, dan di sini ada 2 menit sehingga 12 menit. Nah, kita bisa katakan atau kita tulis jarum pendek telah melewati angka 11, jarum panjang menunjukkan menit ke 12. Maka bisa kita tulis jam 11.12 atau kita baca jam 12 lewat 12 menit. Nah, itu cara membaca jarum jam. Yang kedua, nah, ada gambar lain ya, gambar kedua. Di sini ada warna hijau juga dan biru.
warna hijau ini menunjukkan jarum jamnya, warna biru menunjukkan menitnya. Nah, seperti tadi ya, kita lihat jarum pendek ini sudah melewati angka 5 tapi belum melewati angka 6, sehingga kita bisa katakan jamnya ini adalah menuju pada angka 5. Sedangkan untuk jarum panjangnya kita akan hitung mulai dari titik 0 atau posisi angka 12 penghitungannya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, karena setiap angka 1 itu akan ada 5 menit ya, maka kalau ke 10 ini ada 50 menit. Dan posisi biru ini ada di sini, yaitu sehingga 52 menit karena albinya 2 ya. B10 ini 11, 12. Artinya 5 tambah 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 5 di sini ya 50, 1, 2. Sehingga 52 itu adalah menunjukkan angka menitnya. Sehingga kita bisa katakan jarum pendek telah melewati angka 5. Jarum panjangnya menunjukkan menit ke 52. Maka bisa kita tulis jam 05.52 ya. Nah, sehingga kita baca jam 5 lewat 52 menit. Nah, itu sedikit tentang cara membaca jarum jam ya, mengulang kembali pada waktu pembelajaran di kelas sebelumnya. Baik anak-anak, mari kita akan menentukan tanda waktu dengan notasi 12 jam. Nah, ada dua notasi ya di buku paket di halaman 61. Itu ada pengukuran waktu dengan menggunakan notasi 12 jam. Nah, bagaimana cara untuk menentukan tanda waktu dengan notasi 12 jam? Nah, pada jam kita mengenal yang namanya angka 1 sampai 12. Nah, itu dinamakan notasi dalam 12 jamnya. Seperti contoh ini. Nah, ketika ada anak bersepeda, dia menunjukkan suatu jarum jam. Yang jarum pendek di 3, jarum panjang di 12. Maka kita bisa katakan Dinda bersepeda pukul 03.00 sore karena menunjukkan waktu 03. Dan 00 ini menunjukkan menit karena berada di posisi 12 pas ya, sehingga tidak ada lebihnya. Sehingga menitnya adalah 00. Bisa kita baca pukul 3 ya, cuma pukul 3. Itu untuk notasi 12 jamnya. Contoh yang kedua, ketika sedang tidur, ada di sini menunjukkan waktu. Jarum pendeknya di 10, jarum panjangnya di 12. Sehingga kita bisa katakan Aldi tidur pukul 10.10 malam. Nah, karena apa? Karena ini menunjukkan menitnya di angka 2. Karena setiap angka loncat satu angka itu ada 5 menit, 5 menit. Bisa kita baca pukul 10 lewat 10 menit. Nah, itu untuk pembacaan notasi 12 jam. Yang kedua, ada pembacaan tentang waktu sampai dengan 24 jam. Nah, di halaman 24 untuk buku paket, halaman 63 untuk buku paketnya ya, menentukan tanda waktu sampai dengan 24 jam. Nah, sebagai contoh, di sini ada anak tidur ya jam 1 siang misalkan. Nah, pada notasi 12 jam kita hanya mengenal angka 1 sampai 12 atau bilangan 1 sampai 12 ya, bilangan jamnya. Namun di tanda waktu 24 jam kita bisa memutar kembali, artinya satu putaran penuh lagi setelah 12 ke 12 lagi ya, sehingga apa? Sehingga kita akan menambahkan 12 bilangannya seperti ini. Ketika jamnya ini menunjukkan jam 01.00, maka ada penambahan 12 karena kita ada bilangan lebih dari 12
ada 13, 14, 15 sampai 24 jam yang kita katakan untuk tanda waktu sampai dengan 24 jam, yaitu 12 ditambah bilangan jamnya adalah 01.00 sehingga kita bisa jumlahkan ya 12 ditambah 01 itu 13.00. Sehingga anak ini tidur pada jam 13 atau pukul 13. Nah, kalau di 12 jam tadi ya kita tidak menggunakan angka lebih dari 12, tapi kalau di 24 jam untuk menentukan angka jamnya atau bilangan jamnya 13 itu harus menambahkan 12. Nah, yang kedua, berangkat sekolah atau pulang sekolah ya, ini pulang sekolah. Nah, anak pulang sekolah jam berapa? Kalau di sini dilihat penunjukan jamnya ya jarum pendek ada di angka 3 karena ini baru melewati angka 3 ya, belum sampai melewati angka 4. Terus posisi jarum panjangnya di 6. Nah, ini artinya apa? Setiap satu angka akan menunjukkan 5 menit untuk menitnya. 5 menit, 10 menit, 15 menit, 20 menit, 30 menit, 5 menit, 10 menit, 15 menit, 20 menit, 25 menit, 30 menit. Sehingga menitnya akan menunjukkan 30 menit. Sedangkan jarum pendeknya menunjukkan angka 3. Sehingga kita bisa tuliskan 12 ditambah 03, 30. Yang kita nanti jumlahkan hasilnya adalah 15.30. Sehingga kita bisa baca yaitu pukul 15:30 menit. Biasanya kita baca setengah 4 ya, 15.30 yaitu pukul 15:30 menit. Nah, itulah perbedaan antara menentukan jam yaitu dengan 12 jam dan 24 jam. Jika dalam 24 jam kita akan menambahkan angka 12 ya, membedakan antara jam pada waktu sore, waktu pagi, dan juga waktu malam. Nah, itu anak-anak untuk menentukan waktu ya, tanda waktu jam baik itu 12 jam maupun 24 jamnya. Nah, untuk selanjutnya anak-anak bisa buka tentang halaman 64 yaitu operasi hitung yang melibatkan satuan waktu. Nah, jadi ketika anak-anak sudah paham tentang dasar untuk membaca jam, ya tadi kita akan mengoperasikan waktu, melibatkan satuan waktu. Operasi hitung yang kita kenal yaitu tentang mengkonversi dari satuan waktu yang ada ke satuan waktu yang akan ditanyakan. Nah, hubungan antar satuan waktu ya, satuan waktu yang sering kita gunakan sehari-hari pada kehidupan kita yang terutama adalah detik, menit, dan jam. Karena ini nanti ada kesetaraan di antara ketiganya. Nah, berikut ini adalah kesetaraan antara satuan detik, menit, dan jam. Yang pertama, 1 menit itu sama dengan 60 detik, 1 jam sama dengan 60 menit, 1 jam sama dengan 3600 detik. Ini karena apa? Karena nanti dikalikan 60 kali 60 karena 1 jamnya adalah 60 menit dan 1 menitnya adalah 60 detik. Maka untuk mencari 1 jam kita bisa mengalikan 60 dengan 60 sehingga 6 kali 6 36, nolnya ada 2 yaitu kita tulis sehingga 3600 detik. Nah, itu untuk kesetaraan antar satuan waktu yang sering kita gunakan setiap hari. Nah, satuan waktu ini berakibat pada keterbalikan. Ya, kalau 1 menit 60 detik berarti ketika kita balik ya 1 detik sama dengan 1/60 menit. Ini berkaitan dengan pecahan yang kemarin ya. Kemarin yang pertama sebelum PTS kita membahas tentang pecahan.
Begitu juga 1 menit sama dengan 1/60 jam. Ini dibalik. Nah, begitu juga 1 detik sama dengan 1/3600 jam. Nah, jadi ini hanyalah kesetaraan yang nanti bisa digunakan ketika mencari bilangan satuan jam. Ya. Mari kita akan bahas contoh soal. Perhatikan contoh berikut. 2 menit sama dengan berapa detik? Nah, untuk menjawab soal tersebut, anak-anak bisa membaca soal terlebih dahulu apa yang diketahui dan apa yang dicari. Nah, semisal di sini ada 2 menit sama dengan titik-titik. Maka kita yang disuruh adalah mencari detik dari hal yang sudah ada, yaitu menit. Ya, karena 1 menit tadi 60 detik, maka kita tinggal lihat bilangan menitnya, yaitu 2. Sehingga 2 kali 60 yaitu 120. Ya, 2 kali 6 itu 12. Nolnya ada 1 sehingga 120 detik. Maka nanti bisa kita tulis di sini 120 detik. Contoh yang kedua. Ini ada 2 perubahan konversi dari jam, menit ke detik. Caranya sama seperti nomor 1 tadi, yaitu kita lihat jam ke menit. Karena 1 jam 60 menit, ya maka di sini bilangan jamnya adalah 4, maka kita kalikan 60. Sehingga 4 kali 6 itu kan 24. Sehingga nolnya tetap ya, sehingga 240. Sehingga kita bisa tuliskan di sini 240 menit. Dari menit ini kita akan merubah ke detik. Dengan cara apa? Yaitu 1 menitnya 60, sehingga kalau bilangan menitnya 240, maka kita akan kalikan 240 kali 60 sehingga 14.400 detik, dan kita bisa tuliskan di sini 14.400 detik. Atau dengan cara tadi mengkonversi langsung jam ke detik, yaitu 1 jamnya 3.600 detik, sehingga 4 kali 3.600 nanti akan dihasilkan sama, yaitu 14.400 detik. Ya, bisa dengan menggunakan cara mengubah menit ke detik atau mengubah jam ke detik. Terserah anak-anak untuk merubah itu, yang terpenting paham tentang merubah atau mengkonversi satuan antar waktu, baik jam, menit maupun detik atau sebaliknya. Selanjutnya yaitu contoh yang ketiga, kita merubah dari keterbalikan tadi. Ya, detik ke menit. Karena 1 detik adalah 1/60 menit, maka kita bisa katakan bahwasanya 180 detik itu artinya adalah 180 dikali 1/60 menit, karena 1 detiknya 1/60. Ya, oleh sebab itu 180 atau 180 dibagi 60, 18 bagi 6 itu adalah 3. 0 bagi 0 habis ya. Sehingga bisa kita katakan 180 detik itu sama saja dengan 3 menit. Itu adalah mengkonversi detik ke menit ya. Yang nomor 4, yang terakhir, yaitu 300 menit dijadikan ke jam, karena 1 menit itu sama dengan 1/60 jam. Oleh sebab itu kalau 300 menit maka 300 kali 1/60 menit, artinya 300 dibagi 60. 30 dibagi 6 itu adalah 5. Ya, nolnya ini nanti bisa hilang atau habis, sehingga 300 menit itu sama dengan 5 jam. Dari sini kita bisa katakan bahwasanya untuk mengkonversi satuan antar waktu, ya kita bisa menggunakan yang namanya model perubahan konversi dari jam ke menit, dari menit ke jam, dari menit ke detik, detik ke menit, maupun jam ke detik, detik ke jam. Itu yang harus diingat-ingat oleh anak-anak tentang konversi satuan waktu. Ini masih dasar-dasar dari perubahan satuan waktu. Nah, itu yang bisa Ustadz berikan untuk hari ini. Dan untuk buku paketnya ya ada di halaman 61, 62 itu ada soal-soal latihan ya. Terus untuk mengkonversi ada di halaman 65, yang latihan 3 itu
dan latihan 4 ya anak-anak bisa coba sebagai bahan untuk menambah wawasannya tentang bagaimana cara untuk bisa merubah satuan waktu. Nah, besok untuk lanjutannya ya kita akan bertemu tentang melibatkan operasi hitung yang melibatkan satuan waktu lagi dengan cara soal-soal yang terkait ya. Nah, itu yang bisa Ustadz berikan untuk hari ini. Semoga ilmu yang sedikit itu bisa bermanfaat bagi anak-anakku semua. Untuk itu anak-anak ya semangat dalam belajar, pesan Ustadz tetap yaitu tidak boleh lupa berdoa ya, semoga nanti pandemi ini juga cepat selesai dan kita bisa belajar bersama kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.